sebentar kami hendak belajar firman Tuhan, urapi kami sehingga kami mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita kembali kepada acara pendalaman Alkitab, dan pada kesempatan ini kita mempelajari di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal 5 ayat yang keempat. Ini ada beberapa ayat, nanti kita akan bahas ayat per ayat. Kalau di minggu lalu kita membahas di ayat yang ketiga, berbahagialah mereka yang miskin, sebab mereka adalah yang punya kerajaan. Dan kali ini kita akan membahas dalam Matius pasal 5 ayat yang keempat. Silakan, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Setiap orang pasti mengalami perasaan duka cita, atau setiap orang pasti telah dan sudah mengalami duka cita. Oleh sebab terjadinya sesuatu di dalam kehidupannya. Bahkan bisa dipastikan bahwa semua orang pasti mengalami hal-hal duka. Semua orang pasti mengalami duka cita. Semua orang pasti mengalami duka cita. Dan tentu ketika saudara mendengar kata duka cita, maka kita sependapat agar tidak menginginkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang menginginkan kondisi duka cita terjadi dalam kehidupannya. Tidak ada orang yang menginginkan hal ini. Tetapi kalaupun kita tidak menginginkannya, pasti duka cita itu menghampiri kita. Kondisi duka cita itu pasti menghampiri semua orang. Apa yang dimaksud dengan duka cita? Duka cita adalah bersusah hati, bersedih hati, pilu, dan identik dengan tangisan. Maka tidak ada orang yang ingin meraih hal ini. Maka tidak ada orang yang ingin masuk dalam kondisi ini. Itu duka cita. Dan kata berduka cita, saudara Bapak Ibu, sering digunakan atau diucapkan pada saat seseorang sudah meninggal. Di kalangan kita orang Kristen, suku Batak, itu kalau seseorang sedang meninggal maka akan ada sebutan dari kita kepada pihak keluarga yang ditinggalkan, dan kita berkata turut berduka cita. Bahkan di Indonesia pada umumnya juga melakukan hal yang serupa. Turut berduka cita atas meninggalnya orang tuamu. Turut berduka cita atas meninggalnya istrimu. Ini tanda kita berempati dalam kondisi itu. Tetapi sebenarnya tidak harus diucapkan kepada seseorang yang telah meninggal. Kita mengucapkan turut berduka cita hanya kepada keluarga yang ditinggalkan, bukan kepada yang meninggal. Ya, diucapkan hanya kepada mereka-mereka yang ditinggalkan, mereka-mereka yang mengalami duka cita. Kata berduka cita sering dianggap, saudara, atau mewakili situasi atau kondisi yang sangat haru dan begitu menyedihkan. Dan biasanya jika kehilangan seseorang yang kita kasihi, itu kondisi yang tidak mengenakkan. Kalau kita kehilangan seseorang yang kita cintai, yang kita kasihi, itu kondisi yang sangat menyedihkan. Dan tidak ada orang yang ingin masuk dalam kondisi itu. Tidak ada orang yang mengimpikan, mengharapkan
Tidak ada orang yang bergumul untuk masuk pada duka cita, hal-hal yang kita menganggap bahwa itu merenggut seseorang atau kita sedang kehilangan. Tidak ada orang yang ingin masuk pada kondisi itu. Saudara, bisa jadi puncak kesedihan seseorang pada umumnya adalah ketika orang yang dicintainya meninggal. Itu biasanya puncak duka cita, puncak kesedihan seseorang. Kalau kita kehilangan tetangga, sedih, tetapi tidak terlalu, atau orang Batak bilang tidak sedih kali, atau orang Medan bilang begitu, tidak sedih kali. Turut merasakan tetapi tidak mendalam, kira-kira begitu. Apalagi tetangga jauh. Apalagi orang yang tidak kita kenal. Mungkin kita berjalan di sebuah perjalanan dan kita melihat ada orang yang meninggal di lingkungan itu. Kita menyaksikan, mungkin kita akan terharu, tetapi tidak merasakan hal haru atau hal duka cita yang keluarga rasakan. Kita tidak mengalami, hanya kita cukup berempati sebab kondisi itu ada tangisan di dalamnya. Biasa aja kira-kira begitu, saudara, Bapak, Ibu. Nah, tetapi mesti kita mengerti di dalam konteks yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat keempat. Pernyataan Yesus adalah, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Justru ini pernyataan paradoks. Sama seperti berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Ini juga pernyataan paradoks yang disampaikan oleh Yesus. Pernyataan paradoks adalah pernyataan yang bertentangan dengan nilai atau pandangan ukuran manusia lain. Manusia pada umumnya. Justru Yesus sebutkan berbahagia mereka yang berduka cita. Tadi saya sampaikan bahwa orang-orang atau kita tidak akan ingin masuk dalam kondisi ini. Kita akan berusaha untuk keluar atau kita berusaha untuk tidak masuk dalam kondisi duka cita itu. Tetapi Yesus memberikan statement paradoks, saudara. Justru Yesus sampaikan berbahagialah kamu yang berduka cita. Itu artinya kita dikehendaki oleh Allah agar masuk dalam kondisi duka cita itu. Yesus mengkehendaki, Tuhan Allah menghendaki agar kita masuk dalam kondisi duka cita itu. Ini berbeda enggak? Berbeda enggak, saudara? Pada umumnya manusia tidak ingin masuk dalam kondisi duka cita. Tetapi Yesus sampaikan berbahagialah mereka yang duka cita. Memberikan pesan bahwa agar setiap kita yang percaya kepada Yesus mesti masuk dalam kondisi duka cita itu. Dan orang-orang yang berduka cita menurut versinya Tuhan, mereka akan dihibur. Kata duka cita, saudara, Bapak, Ibu, dalam tulisan aslinya adalah pentauntes. Itu adalah bahasa Yunani yang artinya berkabung atau meratapi. Ini lebih luas lagi, saudara, lebih tajam lagi. Pentauntes, meratapi, berkabung. Nah, kalau kita melihat seseorang sedang menangis, kita hanya sebut mereka sedang menangis sebab ada yang meninggal. Kita tidak menggunakan kata meratapi. Kita tidak menggunakan kata dia sedang berkabung. Jarang sekali kalimat ini disampaikan. Bukan tak bisa, tapi jarang sekali kita hanya sebut mereka sedang menangis. Nah, tetapi dalam kata aslinya, saudara, Bapak, Ibu, diterjemahkan berkabung atau meratapi. Betapa sedih, betapa haru, betapa kacau perasaan mereka, saudara, ketika diperhadapkan dengan kondisi duka cita. Duka cita dalam hal ini bukan versi yang dikenal oleh anak dunia. Ada versi anak dunia, ada versi anak Tuhan. Versi anak dunia, duka cita itu adalah suasana haru yang dimana seseorang sedang kehilangan
orang-orang yang dicintai. Mungkin itu ke orang tua, pasangan, atau siapapun yang mereka kasihi. Itu duka cita menurut versi anak dunia. Menurut versi dunia begitu. Tetapi menurut versi anak-anak Allah, saudara Bapak Ibu, menurut versinya Allah, bahwa duka cita yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita memiliki perasaan krisis sebab kita belum maksimal memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, belum maksimal membahagiakan hati Tuhan, sehingga ada perasaan duka cita. Mengapa sampai hari ini aku belum maksimal membahagiakan hati Tuhan? Itu duka cita versi anak-anak Tuhan. Haleluya. Ketika saya dan saudara menyadari bahwa kita belum maksimal membahagiakan hati Allah, belum maksimal bertobat, belum maksimal mengalami perubahan yang itu Tuhan suka, di sana kita mengalami duka cita. Kesadaran itu membuat kita berduka cita sebab aku belum maksimal membahagiakan hati Tuhanku. Berbeda saudara Bapak Ibu? Mengerti? Saya akan memberikan penjelasan sesederhana mungkin sehingga kita mengerti dan memahami. Penghiburan di sini bukan versi yang dikenal oleh anak dunia dan dunia tidak mengenal hal ini. Duka cita menurut versi anak Tuhan tidak dikenal oleh anak dunia. Duka cita yang dimaksud oleh Yesus itu juga tidak dikenal oleh anak dunia. Mereka yang sungguh mencintai mengasihi Tuhan pasti mau masuk dalam kondisi duka cita menurut versinya Tuhan. Kawasan hidup anak dunia berbeda dengan kawasan anak-anak Allah yang mengenal kebenaran. Maka tingkat kehidupan kita, dimensi kehidupan orang percaya, dinamika kehidupan orang percaya mestinya berbeda dengan dinamika orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada perbedaan di antara kita dan mereka. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen tidak serius menyikapi hal ini, tidak serius memperkarakan hal ini, mengapa aku mesti berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Dan kita punya keyakinan mestinya aku harus berbeda dengan mereka. Ini menjadi perkara yang menjadi pergumulan di dalam setiap waktu yang kita jalani. Kalimat yang disampaikan oleh Yesus, saudara, sungguh aneh menurut pandangan umum. Dianggap bertentangan atau paradoks. Orang tidak mau masuk dalam kondisi duka cita, tetapi justru Yesus menganjurkan untuk kita masuk dalam kondisi duka cita. Bertentangan, sinonim atau antonim? Berantonim. Pernyataan Yesus dengan pernyataan anak dunia itu berantonim, bukan bersinonim. Maka kalau ada orang sebut kita, ini lain orang, kok gila ya? Enggak apa-apa. Haleluya. Mestinya begitu. Bahkan di tengah-tengah orang Kristen juga kita bisa disebut berbeda. Kalaupun kita sama-sama anak Tuhan, menurut anggapan dunia, menurut kekristenan, menurut ritual agama yang kita jalankan setiap hari. Bahkan di antara orang-orang yang datang menyembah Tuhan, di antara orang-orang yang datang pergi ke gereja, mestinya kita pun berbeda. Dan kita sering dianggap berbeda. Orang yang sering datang ke gereja belum tentu mengenal duka cita seperti yang disampaikan Yesus. Tapi orang yang sungguh mengasihi, mencintai Yesus mestinya mengenal hal ini. Dan kami hamba Tuhan akan menjelaskan bagaimana kita mengerti dan kita ingin masuk pada kondisi itu. Ini kalau saya tanya, Andre suka masuk dalam kondisi duka cita? Enggak ingin. Tidak ada yang ingin masuk dalam kondisi ini. Tapi setelah kita mengenal bagaimana duka cita yang dijabarkan oleh Yesus, mesti kita masuk dalam kondisi itu. Duka cita itu adalah kondisi yang pasti dijauhi oleh semua orang, Bapak Ibu. Tidak ada yang menginginkan hal itu. Sukacita kita waktu kita dilukai, kita dapat mengampuni. Itu sukacita kita. Tadi kita bicara duka cita,
Ini bicara sukacita. Nanti saya akan memaparkan, mengemukakan kembali tentang duka cita, contoh-contohnya dan sekaligus pemaparannya. Ini semoga Bapak Ibu Saudara sekalipun masih banyak yang muda ini, semoga mengerti dan memahaminya. Seriuslah, ya. Haleluya. Bisa jadi suatu saat kita kehilangan, perhatikan. Bukan bisa jadi saja, tapi memang harus. Di antara kita pasti kehilangan orang-orang yang kita cintai. Waktu kita kehilangan orang yang kita cintai, kita pasti merasa duka cita. Ini paradoks, saudara. Waktu kita kehilangan orang yang kita cintai, tetapi kita tidak memandang itu sebagai sukacita. Ini salah lagi saya ini. Dikoreksi ya. Waktu kita kehilangan seseorang yang kita cintai, yang kita kasihi, justru kita memandang itu bukan kondisi duka cita. Haleluya. Itu syamudo. Waktu kita kehilangan keluarga yang kita sayangi, mungkin ayah atau ibu atau anak, kita kehilangan. Maka menurut pandangan dunia kita berduka cita. Tetapi orang yang serius mencintai Tuhan tidak memandang, tidak menganggap bahwa itu duka cita. Sebab duka cita kita bukan terhadap hal-hal yang demikian. Siapapun orangnya kalau kehilangan seseorang, ditinggalkan, ada orang yang kita cintai dan meninggal dunia, kita berduka, kita berkabung, kita meratapi. Tetapi orang yang sungguh mencintai, mengasihi Tuhan, kondisi ini dipandang bukan kondisi yang mendatangkan duka cita. Sebab anak-anak Tuhan tidak berorientasi kepada hal itu. Haleluya. Kita berduka cita bukan tentang hal-hal itu. Duka cita sesungguhnya adalah ketika kita sadar diri. Perhatikan Bapak Ibu. Duka cita yang dimaksud oleh Yesus adalah ketika kita sadar diri kita siapa di hadapan Tuhan. Sebab kita masih banyak pelanggaran. Itu duka cita yang Yesus mau sampaikan. Dan malam ini mesti kita mengerti. Semoga saudara memahami. Duka cita yang disampaikan Yesus adalah ketika kita sadar dan menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Dan kita belum maksimal menyenangkan, memuji, menyukakan hati Tuhan. Ini duka citanya, Pak. Masih banyak melakukan sesuatu hal yang itu menyakiti hati Tuhan. Kita sadar, kita tahu bahwa keberadaan kita di hadapan Tuhan belum maksimal membahagiakan hati Tuhan. Itu kondisi duka cita. Dan kalau ada orang-orang yang masuk dalam kondisi ini, mereka akan dihibur. Amin. Kalau kita menyadari bahwa kita belum maksimal memuji, menyenangkan hati Tuhan, belum maksimal melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa, belum maksimal apa yang dikehendaki oleh Tuhan, belum melakukan sesuatu apa yang menyenangkan hati Tuhan, itu duka cita yang mesti kita pahami. Dan kalau kita masuk dalam kondisi ini, kita pasti dihibur. Ada penghiburan setelah mati, bertemu dengan Tuhan di dalam kekekalan. Itu penghiburannya. Amin. Kalaupun kita banyak hal mengalami duka cita menurut pandangan umum, saudara, Bapak Ibu, kehilangan ini dan itu, tidak mendapatkan pekerjaan yang itu tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan kita. Bahkan kita punya pergumulan banyak dan tidak terjawab menurut cara berpikir kita. Itu bukan duka cita kita, saudara. Nah, kalaupun kita menghadapi itu, kita pandai dan kita bisa memandang, ini bukan duka citaku. Ini biasa saja, semua orang pasti mengalami hal itu. Duka citaku adalah kalau aku belum serius berurusan dengan Tuhan. Amin. Gimana, Andre? Lu ngerti? Pram ngerti? Ngerti kan? Kita merasa duka cita karena kita belum maksimal membahagiakan hati Tuhan. Itu duka cita kita. Nah, kalau ada seseorang yang meninggalkan kita dan itu orang tua, kita sering menatapinya, kita sering menangis. Tapi mengapa dengan kondisi kita di hadapan Tuhan, justru ratapan dan tangisan tidak terlihat? Sebab karena apa? Kita belum sungguh mencintai Tuhan.
Perhatikan suku Batak, saudara, kalau kehilangan itu betapa hebatnya, histerisnya, saudara, Bapak Ibu. Bahkan mereka bersenandung memberikan kata-kata yang itu bisa menyentuh perasaan mereka-mereka yang mendengar. Bersenandung sampai air mata pun terus menetes. Sebab mereka sedang meratapi berduka cita dalam kondisi itu. Tetapi mengapa keadaan hidup kita yang belum maksimal membahagiakan Tuhan, justru ini tidak menjadi persoalan di antara banyak orang Kristen. Mestinya kita berduka cita, mestinya kita meratapi sikap kita, meratapi keberadaan kita yang belum sungguh mencintai Tuhan. Itu duka cita orang percaya. Amin. Ada di antara kita yang hari ini merasa belum maksimal membahagiakan hati Tuhan, lalu setiap hari kita berkabung. Setiap hari kita meratapinya, mengapa aku belum serius berurusan dengan Tuhan? Ada apa dengan hidupku, Tuhan? Itu ratapan. Mestinya kita masuk dalam kondisi ini, dan hanya orang yang mampu meratapi sikap dan karakternya karena tidak benar di hadapan Tuhan, ini orang-orang yang akan dihibur. Tuhan akan berikan pertolongan, Roh Kudus akan memberikan pertolongan untuk memampukan dia melewati segala pergumulan yang ada di dalam kehidupannya. Dan dia mampu melewatinya dengan kekudusan, kesucian hati. Mati satu kali, pasti bertemu dengan Tuhan. Suatu ketika pasti bertemu dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Masih banyak orang melakukan pesta-pesta atau acara-acara yang ujungnya untuk menyenangkan diri sendiri. Perhatikan, saudara, masih banyak orang yang melakukan pesta pora, melakukan kumpulan-kumpulan, dan itu ujungnya untuk menyenangkan diri sendiri. Tapi justru di dalam acara tersebut tidak mempertimbangkan, tidak memikirkan pikiran dan perasaan Tuhan. Dan orang-orang demikian tidak akan pernah mengalami duka cita yang seperti Yesus sampaikan. Orang yang masih berorientasi kepada apa yang kita senangi, apa yang aku senangi, maka orang-orang demikian tidak akan pernah masuk pada kondisi duka cita seperti yang Yesus sampaikan. Kalau kita berjuang keras, berupaya untuk bagaimana menyenangkan hati dan pikiran kita, dan kita menganggap bahwa itu sesuatu yang wajar untuk kita lakukan, ini orang tidak akan pernah masuk pada kondisi duka cita seperti yang Yesus sampaikan. Tentu orang-orang yang tidak mengalami duka cita tidak akan pernah berbahagia seperti yang disampaikan oleh Yesus. Tidak akan pernah dihibur. Sebab mereka masih melakukan sesuai dengan tuntutan hati dan pikirannya. Bukan sesuai dengan tuntutan hati, bukan sesuai dengan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh Tuhan. Mari kita belajar serius, saudara, Bapak Ibu. Duka cita yang disampaikan Yesus adalah situasi seseorang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Itu jelas. Mari kita bergumul, saudara, Bapak Ibu, untuk masuk pada kondisi ini. Orang yang masih sibuk dengan kesenangan dunia tidak akan mungkin menjadikan Tuhan sebagai pusat perhatiannya. Dan orang demikian tidak akan pernah masuk pada kondisi duka cita seperti apa yang Yesus maksudkan. Sebab pikiran dan perasaannya hanya berpusat kepada kebahagiaannya, bukan kepada apa yang dia alami, apa yang dia lakukan. Lalu diperkarakan, ditanyakan apakah ini sudah menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Mestinya kalau kita mau masuk pada duka cita, pada kondisi duka cita seperti yang Yesus sampaikan, ada koreksi, ada evaluasi setiap hari. Itu menandakan kita sedang berkabung. Itu menandakan kita sedang meratapi hal-hal yang kita lakukan. Nah, kalau kita tidak menyadari hal ini, saudara tidak pernah berbahagia. Saudara tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Sama halnya, saudara, seperti seorang anak kecil. Perhatikan,
Ketika seorang anak melakukan kesalahan dan itu melukai ibunya. Ada kesalahan yang dilakukan seorang anak dan tentu kesalahan itu melukai ibunya. Kemudian dia sadar bahwa dia telah mendukakan ibunya dengan pelanggaran kelakuan yang dia lakukan. Dia sadar, saudara. Dia sadar bahwa kelakuan itu menyakiti ibunya. Di waktu anak memiliki kesadaran bahwa dia sedang mendukakan hati dan pikiran orang tuanya, ibunya. Di waktu seorang anak menyadari bahwa dia telah mendukakan perasaan ibunya. Dan seketika itu, saudara, dia pergi menjumpai ibunya dan meminta maaf atas setiap kelakuan yang melukai perasaan ibunya. Maka pada kondisi itu, orang tua, ibu pasti disenangkan. Haleluya. Kondisi di saat anak menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada ibunya, maka pada tahapan ini, maka dalam situasi ini orang tua dibahagiakan. Orang tua merasa ini anak menyadari apa yang menjadi kesalahannya. Dia senang melihat anak yang mengerti, menyadari siapa dia di hadapan orang tuanya. Itu adalah duka cita yang menyenangkan hati orang tuanya. Anak berduka cita, anak perhatikan, anak berduka cita, ibu bersuka cita. Sebab anak masuk pada tahapan, pada konsep berpikir ibu. Yang ibu berpikir ini anak menyadari apa yang menjadi kesalahannya, menyadari perilakunya yang menyakiti hati ibunya. Maka di waktu anak berduka cita, ibu pun bersuka cita. Demikian halnya kita, saudara, di hadapan Tuhan. Kalau kita masih bergumul dengan karakter dan seluruh perilaku kita, sehingga menjadi perilaku yang menyenangkan hati Tuhan. Dan di saat kita melakukan itu ada kesalahan-kesalahan dan kita pun menyadari hal itu, lalu kita memohon, meminta tolong dan minta ampun kepada Tuhan, kita berduka cita, Pak, dan Tuhan disenangkan. Tuhan dibahagiakan dengan sikap-sikap seperti itu. Haleluya. Amin. Wahirera ngadong nangantuk. Senguna manahan diam hiamut dus sudah werin. Ya, sudah ngerti, Andre? Ya, ini nanti akan saya ulang lagi nih di minggu depan ya. Ini tak cukup ini. Ini bisa saja bilang amin tapi kurang mengerti. Duka cita yang dikehendaki Allah adalah ketika kita berduka cita sebab kita belum maksimal membahagiakan hati Tuhan. Itu fokusnya. Amin. Cukup ya? Lanjut. Ya, paham ya? Coba ya, saya mau share ya, saya mau sharing ya. Apa yang dimaksud duka cita menurut pandangan manusia pada umumnya? Kehilangan seseorang yang kita cintai atau kehilangan barang. Kalau ada di antara kita yang kehilangan barang, kita pun sering menangis. Mungkin motornya hilang, betul enggak? Ada kendaraannya yang cukup mahal hilang, itu bisa jadi menangis. Bahkan pada umumnya memang nangis. Apalagi itu harta satu-satunya. Dia meratapinya, dia bergumul, kenapa ya kok barangku hilang, sehingga dilapor ke polisi. Itu tanda dia memiliki perasaan krisis. Sebab kondisinya sedang berduka cita, saudara. Sebab barang-barangnya sedang hilang. Bisa. Ada yang kucingnya nangis. Kok kucingnya nangis? Ada yang kucingnya mati, kira-kira begitu. Lalu seorang Tuhan menangis sebab dia merasa duka cita. Ada yang anjingnya mati, tuannya pun ikut berduka cita. Dia berkabung meratapi dan juga ada beberapa ritual, saudara, Bapak Ibu, untuk mengenang kematian anjingnya. Itu dibuatkan tempat yang spesial. Dia berduka cita terhadap hal itu. Nah, berbeda dengan anak Tuhan. Nah, kalaupun orang tua, orang yang kita cintai, kita kasih hilang, boleh meratapi dan menangisinya. Tapi jangan sampai ukurannya ini lebih tinggi dibanding kita mengoreksi, mengevaluasi, bahkan meratapi sikap kita di hadapan Tuhan yang tidak benar.
Mestinya kefokusan kita adalah meratapi sikap kita yang belum menyenangkan hati Tuhan. Siapapun di antara kita pasti kita menangis, meratapi dan berkabung karena kondisi-kondisi ini sungguh menjepit. Nah, kalau ada orang yang menyakiti hati kita, saudara, Bapak Ibu, sukacitanya mestinya kita bisa mengampuni mereka. Amin. Itu sukacitanya. Kita berduka cita karena ada orang yang menyakiti kita, mestinya begitu. Tetapi ini tidak. Kita mau ngambil poin sukacitanya sebab kita mengampuni mereka. Ada orang yang memfitnah kita. Kita tidak berduka cita lagi terhadap hal itu. Sebab kita mampu mengampuni mereka. Pergumulan kita sampai hari ini tidak ada jawaban. Kita pun tidak memandang itu sebuah duka cita. Kita tidak memandang itu kondisi duka cita. Nah, kalau kita merasa bahwa itu adalah kondisi duka cita dan kita meratapinya, justru kita bisa ngomong begini, mengapa aku masih berduka cita kepada hal yang tidak semestinya aku berduka cita terhadap hal itu? Mengapa aku masih marah? Mengapa aku masih cepat tersinggung? Mestinya ini duka cita kita di hadapan Tuhan. Kita masih menyadari bahwa kita masih banyak kekurangan. Yang itu tidak menyenangkan Tuhan. Yang itu masih menyakiti hati Tuhan. Haleluya. Kalau kita menghadapi pergumulan lalu kita marah, masih kecewa, Pak, mestinya kita berduka cita terhadap hal itu. Mengapa aku masih marah? Mengapa aku belum serius? Mengapa aku masih menanti-nantikan jawaban atas pergumulanku ini? Mestinya aku masuk kepada duka cita seperti apa yang Yesus sampaikan. Berkabung, meratapi sikapku yang masih suka tersinggung. Menyadari, meratapi, berkabung atas sikapku yang masih belum serius berurusan dengan Tuhan. Masih suka kecewa dengan orang lain. Mestinya kita meratapi hal itu. Haleluya. Kita bangun pagi gak sempat doa. Mestinya kita meratapi sikap kita itu. Nuh, ini kok aku gak sempat doa ya? Aku masih belum serius berurusan dengan Tuhan. Aku berkabung, aku meratapi hal ini Tuhan. Aku belum maksimal menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pasti hibur. Tuhan pasti hibur. Maka selalu saya sampaikan, jangan menanti-nantikan jawaban atas pergumulanmu. Tapi koreksi diri, belajar terus memperbaiki kehidupan batinia kita di hadapan Tuhan. Sebab ini duka cita kita. Sebab ini pergumulan, ini persoalan orang-orang yang serius mencintai Tuhan. Selalu sampaikan, gak punya anak juga gak apa-apa. Masih rumah ngontrak juga gak masalah. Haleluya. Itu bukan duka cita, saudara. Itu bukan pergumulan. Tapi satu-satunya pergumulan kita bagaimana kita serius berurusan dengan Tuhan. Bagaimana kita memaksimalkan diri untuk menyenangkan hati Tuhan. Memaksimalkan diri untuk membahagiakan hati Tuhan. Itu pergumulan kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Demikian saudara, Bapak Ibu. Nanti kita akan lanjutkan ya. Minggu depan ini akan kita kupas kembali. Nanti saudara yang hadir akan saya tanya minggu depan. Kalau nggak tahu, kita ulang lagi. Nanti kita ulang terus. Itu remedial namanya ya. Andrea, lu gua tanya nanti. Minggu depan gua tanya ini ya. Kalau nggak bisa jawab, remedial. Berdiri sekot jam ya. Maka minggu depan jangan hadir. Ya, harus ngerti ya. Jadi kalau duka cita versi anak dunia dengan duka cita versi anak Tuhan harus tahu ya. Bukan tidak boleh nangis kalau kita kehilangan sesuatu atau kehilangan orang tua. Tapi jangan sampai melebihi duka cita kita terhadap diri kita yang belum maksimal menyenangkan hati Tuhan. Tidak boleh. Haleluya. Itu saudara, kita manusiawi. Kita melihat orang nangis, kita ikut nangis. Lihat orang bahagia, kita ikut bahagia. Tapi perasaan krisis kita mestinya kepada kehidupan batinia kita yang terus menerus mestinya dikoreksi. Dan kiranya kehidupan batinnya kita semakin terbangun dan itu menyenangkan hati Tuhan. Amin.